A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat dan juga nikmat iman, sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam kajian online malam hari ini. Insya Allah malam hari ini bersama Ustadz Askar Wardana, LCMPD Hafizallahu, Ustadz. Kita akan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang bertema Syarah Rukun Islam. Ini hadis ketiga ya Ustaz ya. Betul. Alhamdulillah beliau bisa bergabung. Tadi mungkin ada sedikit kendala ya Ustaz ya. Alhamdulillah sudah. Kita akan membahas sampai 1 jam ke depan insya Allah sampai dengan jam 21. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah selesai kita batasi sampai jam 21.30 ya. Namun sebelum kajian kita mulai, untuk kelancaran dan kehusuan kajian kita malam hari ini, mohon selama kajian agar mikrofonnya di-mute. Lalu jika di tengah-tengah paparan ada yang akan disampaikan, ada bertanya, silahkan ditanyakan di dalam kolom chat. Dan pada saat sesi bertanya nanti, jika ada bapak-bapak yang akan bertanya, bisa raise hand. Untuk ibu-ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian bersama Ustadz Askar. Tafadhol Ustadz, silakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatifiddin, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan adalah segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Di antaranya adalah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam yang mulia ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menerima amal yang kita usahakan dan juga menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan juga keistiqomahan dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Sebelumnya ini saya mau ngecek suaranya apakah sudah jelas ya, Mas Ramdhani? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, Jelas Ustaz. ya? Alhamdulillah. Tapi insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita akan mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah sampai pada pembahasan pada hadis yang ketiga, ya. Maka terlebih dahulu kita baca hadisnya. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman, ini kunyahnya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, persaksian bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini adalah hadis yang ketiga. Dari sini kita akan mengambil beberapa faidah. Di antaranya adalah faidah yang pertama, yaitu bahwasannya Islam dibangun di atas 5 rukun. Ya. Islam dibangun di atas 5 rukun. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan majaz, ya. Beliau seakan-akan memperumpamakan, ya, kalau dalam bahasa kita diserupakan begitu ya. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ya, di dalam ilmu bayan di situ ada majaz, ya. Lebih tepatnya itu ada tashbih, yang kalau kita hapus salah satu taraf tashbihnya maka disebut dengan nama isti'arah, ya. Maka di sini Islam itu dimisalkan seperti bangunan, ya. Yang mana bangunan ini kemudian tentu saja dibangun di atas pilar-pilarnya, di atas tiangnya, di atas rukunnya. Yang mana ketika rumah itu tentu saja tidak memiliki rukun, ya, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki tiangnya, maka rumah tersebut akan runtuh. Dan tidak mungkin sesuatu rumah dibangun kecuali sudah memiliki apa? Pondasi, tiang-tiang pancangnya. Ya. Nggak mungkin kita membangun dari atapnya dulu. Ya. Nggak mungkin rumah itu kemudian ya dibangun tanpa rukunnya, pasti akan hancur. Maka ini adalah sebuah pemaknaan yang sangat mendalam dari hadis Nabi SAW, yang beliau diberikan jawami'ul kalim, yaitu diberikan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang singkat namun maknanya mendalam, memiliki makna yang luas dan mendalam. Ya. Maka di sini Islam, agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun.
Yang barang siapa berarti kalau dia mengingkari, ya, artinya dia jelas-jelas mengingkari, nggak mau dengan salah satu dari 5 rukun ini saja, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Ya. Maka Islam ini adalah seperti bangunan yang ditopang oleh 5 rukun ini. Ya. Maka ketika seseorang dia ingin menjadi seorang muslim, ya, maka dia harus membangun keislamannya di atas kelima perkara ini. Dan ketika seseorang dia bisa melakukan 5 rukun ini, maka tentu saja dia akan menjadi seorang muslim. Ya. Dia bisa menjadi seorang muslim yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, makanya Nabi SAW pernah di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, pernah datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa sholaitul khamsa, dan saya juga sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa adaitu zakat mali, dan saya sudah menunaikan zakat dari hartaku. Wa sumtu syahra Ramadan, dan saya telah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man mata ala hada, kana ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Barang siapa yang meninggal di atas amalan-amalan seperti ini, ya, maka dia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat nanti. Ya. Berarti apa? Mendapatkan jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam kalau dia melaksanakan rukun Islam tadi. Ya. Oleh karena itu benar-benar kita harus menjaga. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain pernah juga datang seorang lelaki, ya, lelaki yang lain. Di dalam hadis lain riwayat Bukhari, datang seorang lelaki kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari penduduk Najd, yang saat itu datang dengan keadaan rambutnya acak-acakan. Ya. Yusma'u dawiyu sautihi wala yafqahu ma yaqul. Suaranya kencang tapi nggak jelas begitu, ya. Ya. Hingga dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama Islam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, khamsus salawatin fil yaum wal lailah. Ya. Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya lelaki tersebut sudah Islam, sudah syahadat. Ya, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, laksanakanlah sholat 5 waktu. Maka lelaki itu bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atas diriku selain yang sholat 5 waktu itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, la illa anta tawwa. Enggak ada kewajiban sholat lainnya kecuali kalau kamu mau menambah dengan sholat tatawu. Kemudian Nabi SAW pun memberitahukan kewajiban lainnya, wasiyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka laki-laki tersebut bertanya, apakah ada kewajiban lain, ya, puasa yang lain yang wajib atas diriku? Maka kata Nabi SAW, enggak ada. Ya cuma itu aja, kecuali kalau mau nambah puasa sunnah. Ya. Kemudian Nabi SAW pun memberitahukannya tentang zakat. Ya, kata laki-laki tersebut, ada nggak kewajiban lainnya selain zakat? Nggak ada, kecuali kalau mau nambah, ya, mau sedekah. Ya. Maka lelaki itu pun berbalik, ya. Ketika berbalik mau pergi sambil mengatakan, wallahi la azidu ala hada wala ankus. Demi Allah, saya nggak akan nambah, nggak akan mengurangi. Ya ini tok yang mau saya kerjakan. Ya. Yang wajib-wajib tok ini aja yang akan saya kerjakan, yang lainnya enggak. Ya. La azidu ala hada wala ankus. Enggak akan tak tambah dan enggak akan tak kurangi. Ini tok katanya. Ya.
Ini saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun bersabda, aflaha in sadaq. Orang tersebut ya akan beruntung, akan selamat kalau dia jujur, kalau benar dia jaga ini, ya kewajiban-kewajiban yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aflah, dia akan menang, dia akan selamat nanti di akhirat. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang benar-benar kita harus ya menjaga rukun Islam tadi. Ya. Menjaga apa? Rukun Islam. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas sebelumnya pada hadis Jibril. Ya. Namun kenapa sih kok Imam An-Nawawi beliau kok menambahkan hadis ini? Bukankah hadis itu sudah dibahas yang semakna dengannya di dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, ya kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka jawabannya adalah ini, ya, tentang rukun Islam. Yaitu Al-Imam An-Nawawi ingin menekankan, ya, memberikan penekanan, ya, tentang rukun Islam secara detail, gitu. Ya. Jadi ini adalah rukun Islam. Kemudian selanjutnya itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Islam di dalam hadis ini adalah Islam bermakna khusus. Ya. Islam dalam hadis ini adalah Islam bermakna khusus. Apa maksudnya Ustaz? Ya, kok khusus? Islam kok khusus? Ya. Maksudnya Islam yang di dalam hadis ini adalah Islam yang bermakna khusus. Berarti ada Islam bermakna umum. Ya. Dan memang kalau kita lihat pada nusus, ya, teks-teks baik Al-Quran maupun hadis, maka terkadang Islam itu bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Ya, oleh karena dijelaskan oleh para ulama, ya, ketika disebutkan Islam, maka ada Islam bermakna umum, bermakna khusus. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu yang umum, apa itu yang khusus? Ya, jangan-jangan kok ada aliran baru atau bagaimana begitu? Bukan, ya. Jadi Islam secara umum maknanya adalah Islam, ya, yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Ya. Islam yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, ya, nabi-nabi terdahulu, para rasul, ya, semua mereka juga adalah memiliki inti ajaran Islam yang sama, ya, dan dinamakan juga, ya, sebagai Muslim mereka juga. Ya, contohnya, ya, coba kita lihat, silakan dibuka, ya, kalau yang bawa mushaf, bawa Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-67 misalnya. Ya, ini Islam bermakna umum, ya, artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, umat-umat sebelum kita pun mereka juga Muslim begitu, ya. Contohnya tadi di dalam surat Ali Imran ayat ke-67, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 67, "Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, ya, tidak pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang lurus agamanya, musliman. Nah, di sini ini Muslim, Islam juga, ya kan? Tapi Islam di sini bukan berarti Islamnya yang khusus, bukan, tapi Islam secara umum, gitu. Ya. Jadi di sini pun Nabi Ibrahim disebut sebagai apa? Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah, ya, sekali-kali Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrikin yang mempersekutukan Allah. Maka di sini syahidnya apa? Disebutkan Muslim. Berarti Nabi Ibrahim juga Muslim, ya. Tapi kan syariat-syariatnya bisa jadi berbeda, begitu secara cabang-cabangnya. Adapun secara inti ajarannya tentang
peribadatan hanya kepada Allah, nah itu sama jelas. Makanya disebut sebagai muslim, menyerahkan dirinya, menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah. Contoh lainnya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-78. Ya. Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78, ya, itu juga bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian. Dan Allah sekali-kali enggak akan menjadikan atas diri kalian dari agama ini suatu perkara yang menyulitkan, suatu kesempitan, enggak akan. Ya, min haraj. Kemudian apa? Millata abikum Ibrahim, ya. Ikutilah agama orang tua kalian yaitu Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, Allah telah menamai kalian, ya, sebagai muslimin min qablu, dari sejak dulu. Ya, berarti dulu juga apa? Muslim Islam. Tapi di sini Islamnya adalah bermakna secara umum, ya. Jadi maksudnya Islam di sini adalah Islam secara umum yang maknanya adalah ya al-istislamu lillahi bitauhid, yang menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Walin qiyadulahu bitta'ah, kita tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, itu makna Islam secara umum. Ya. Jadi semua nabi, semua rasul ya sama. Ya, intinya apa? Bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan para pelakunya. Ya, itu semua rasul, semua nabi sama. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun sebelum kamu. Ya. Illa nuh ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ya. Jadi semua rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, diutus itu sama, dikasih wahyu sama Allah, bahwasanya la ilaha illallah, sama. Ya. Dari rasul yang pertama sampai yang terakhir itu inti ajarannya sama, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya, kalau sholatnya mungkin ada perbedaan, ya, mungkin sholatnya nggak 5 waktu atau tata caranya atau lain sebagainya, ya. Puasanya mungkin mereka juga wajib puasa, tapi secara waktunya, ya, secara apa namanya, hukum-hukumnya mungkin berbeda. Ya. Begitu pula zakatnya dan lain sebagainya. Bisa jadi secara perinci cabang-cabang, ya, syariatnya berbeda. Ya. Tapi inti ajaran mereka sama. Nah, ini Islam secara apa? Secara umum. Ya. Nah, adapun yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, bunyal Islamu, Islam dibangun, Islam di sini adalah Islam yang al-khas, Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sholatnya pun khusus, sholat 5 waktu misalnya. Sholatnya orang-orang sebelum kita ya tidak tahu, mungkin lebih dari 5 waktu. Ya. Makanya puasanya di bulan Ramadan. Ya. Puasanya orang terdahulu, ya, kita tidak tahu, mungkin aja ada perbedaan. Mungkin bukan sebulan tapi 2 bulan. Ya. Mungkin bukan di bulan Ramadan begitu. Ya.
Jadi makanya Islam yang dimaksud di dalam hadis ini jangan dibawa kepada Islam yang umum, tapi Islam yang khusus, yaitu khusus ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita umat beliau. Nah, jadi ini faedah yang kedua, bahwasanya Islam dalam hadis ini adalah Islam yang khusus, bukan berarti wah ini Islam khusus eksklusif, bukan ya. Itu maksudnya ada karena nabi-nabi sebelumnya juga membawa inti ajaran Islam, yaitu berserah diri kepada Allah, menyerahkan ibadah hanya untuk Allah, ya, menjauhi kesyirikan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Itu secara umum, ya, semuanya sama. Namun Islam yang dimaksud dalam hadis ini adalah Islam secara khusus, begitu, ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang ketiga, urutan dalam hadis ini adalah berdasarkan keutamaannya. Urutan dalam hadis ini adalah berdasarkan keutamaan. Maksudnya apa, Ustaz? Ya. Maksudnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini tadi, ya, pertama syahadat, ya. Kemudian wa iqamus salat. Kemudian apa? Wa itaiz zakat, ya. Kalau kita lihat setelah zakat, ya, harusnya itu kan puasa Ramadan, baru kelima haji. Ya. Namun di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi itu haji dulu, hajjul bait, baru kemudian shaum Ramadan. Ya. Jadi haji dulu, yang keempat itu haji, baru yang kelima itu puasa. Ya, bagi sebagian itu loh, ini kok begini ya, begitu. Ya. Maka di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwasannya memang terjadi perbedaan pendapat, ya, Pak. Para ulama ada yang beberapa penafsiran. Kenapa kok puasa dulu nih? Kok harusnya kan haji dulu? Kenapa kok di sini harusnya kan puasa dulu? Kenapa kok di sini haji duluan? Ya. Maka di antara para ulama menjelaskan, ya, kenapa kok haji di dalam hadis ini itu didahulukan? Ya, ada yang memberikan apa istilahnya takwil, begitu ya, memberikan kira-kira alasannya seperti ini ya, hikmahnya seperti ini nih, begitu. Yaitu di antara para ulama menjelaskan bahwasannya ya Imam Bukhari di sini dan juga Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslim, ya, beliau membawakan riwayat yang mendahulukan haji sebelum puasa, ya, karena haji itu ancamannya lebih gede, lebih besar daripada puasa. Ya. Haji itu ancamannya lebih mengerikan bagi orang yang meninggalkannya, ya, daripada tentang puasa. Itu. Sebab kalau kita lihat ayat tentang haji, ya, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat ke-97, ya, silakan dicatat dulu, nanti bisa dimurojaah atau dibuka sekarang yang bisa cepat, ya. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-97, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait." Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban atas manusia bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ke rumah Allah, ke Ka'bah. Bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya. Nah, kewajiban berarti kan ini haji. Coba lihat kelanjutan ayat tersebut. Apa ancamannya? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Kata Allah apa? "Wa man kafara," barang siapa yang kufur. Ya. Tadi kan disebutkan ini masih dalam satu ayat surat Al-Imran ayat 97, ya. Kewajiban atas manusia, ya, kepada Allah untuk melaksanakan haji. Kemudian apa? Wa man kafar, barang siapa yang kufur. Ya, kata para ulama ini ancaman yang keras, ini nggak main-main. Ya. Artinya barang siapa yang nggak mau, maka ya di sini bisa terancam kafaro. Ya, berarti apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kekufuran itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Ada kufur kecil, kufur besar. Ya. Jangan kemudian langsung kita langsung, oh ini misalnya tetangga saya sudah mampu tapi belum haji, berarti waman kafar misalnya. Oh jangan. Ya.
Jadi tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan, ya, karena kekufuran bertingkat-tingkat. Ya. Maka di sini waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur, ya. Artinya ini sebuah ancaman yang keras. Dan di perintah puasa nggak ada ancaman seperti ini, gitu, ya. Makanya didahulukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Ini ya di antara takwil yang disebutkan atau hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok didahulukan di dalam hadis ini? Ya. Adapun para ulama, khususnya para ulama ahli hadis, ya, maka mereka menjelaskan bahwasannya ada misalnya Ibnu Daqiqil Id, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah waham, ini kekeliruan perawi, begitu. Ada juga ya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwasanya di sini perawi nggak salah, ya. Perawi hanya meriwayatkan secara makna, ya. Yarwi bil makna. Ya, karena hadis itu beda dengan Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an itu ketika kita membacanya harus sebagaimana dia diturunkan, nggak boleh kita karang-karang, ya. Harus sesuai dengan huruf-hurufnya, semuanya harus persis, harus dihafal benar, ya. Berbeda dengan hadis, maka hadis itu boleh diriwayatkan secara makna, ya. Nah, terkadang ada perawi hadis yang dia tidak hafal, yang dobetnya itu kurang, ya. Kekuatan hafalannya itu tidak sekuat para ulama yang lain, begitu. Ya, maka dia meriwayatkan dengan makna. Ya, maka hal ini diperbolehkan, tapi dengan syarat tentu saja dia sudah paham benar-benar, dia paham bahasa Arab, paham ilmunya, paham, ya, disyaratkan oleh para ulama. Ya, maka di dalam hadis ini diriwayatkan secara makna, oleh karena itu ada perubahan urutan tadi, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa ini kekeliruan, ya. Jadi kekeliruan dari perawi. Karena di dalam hadis yang lain, ketika ada perawi yang mendahulukan puasa baru haji, maka Ibnu Umar memarahinya, ya. Jangan dirubah-rubah, karena saya mendengar dari Rasulullah SAW begitu, ya. Ini seperti pendapatnya Ibnu Daqiqil Id, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah perawi meriwayatkannya dengan secara makna, ya. Kemudian yang ketiga adalah di antara para ulama ada yang memberikan hikmah tadi, ya, karena haji itu ancamannya dari Allah lebih berat, begitu, ya. Jadi itu faedah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, yaitu faedah yang keempat, 2 kalimat syahadat adalah yang terpenting. Artinya di antara rukun ini makanya nomor 1 syahadat. Ya, makanya dia paling penting dan merupakan kunci masuk ke dalam Islam. Ya. 2 kalimat syahadat ini adalah apa? Yang terpenting dan kunci agar seseorang dia ya bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, Yaman sudah ditaklukkan, kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke sana untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang yang dulunya orang-orang Nasrani. Ya, karena dulu ketika kisah Ashabul Fil, ya, surat Al-Fil itu kan Abrohah itu di Yaman, dia membangun gereja tapi orang Arab nggak ada yang mau datang ke sana. Ya, malah buang air di sana. Ada seorang Arab yang justru membuang hajatnya di sana. Abraham marah, maka dia pun ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha ini dari Habasyah, ya, yang kita kenal Habasyah rajanya An-Najasyi. Di sana agamanya apa? Agamanya Nasrani, yang tentu saja di bawah kekaisaran Romawi. Ya. Maka di sini ketika Mu'adz
ya, ketika Islam sudah semakin besar, maka Mu'adz pun diutus menuju Yaman untuk mendakwahi ya ahli kitab yang ada di sana. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz, beliau pun berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Artinya punya pengetahuan tentang tauhid, begitu ya, pernah dengar tentang ya ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mau berdakwah, kita itu harus tahu siapa ini audiens kita ini. Ya. Background-nya apa? Ya. Sejauh mana mereka mengetahui mengenal tentang agama dan seterusnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, beliau pesan, liyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, hendaknya hal pertama, kata beliau, hal pertama yang kamu ajak kepada mereka adalah, yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah, yaitu syahadat, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya. Baru setelah itu apa? Kalau mereka menaatimu, mau syahadat, baru sholat. Mereka sholat juga nerima, baru zakat. Gitu. Ya. Maka yang paling pertama adalah syahadat. Ya, oleh karena itu para ulama menjadikan bahwasannya prioritas paling pertama yaitu adalah masalah apa? Masalah itu tauhid. Adalah masalah benar-benar kita mengakui bahwasanya enggak ada ya tempat kita bergantung, tempat kita berdoa, tempat kita ya beribadah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini ya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi prioritas utama dalam berdakwah. Ya. Karena itu adalah apa? Kunci masuk Islam dan kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar harus dipahamkan dulu ini masalah la ilaha illallah ini. Ya. Itu harus menjadi prioritas utama. Makanya kalau ingin dakwah itu berhasil, ikutilah ya dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa sih beliau dimusuhi sama kaumnya? Ya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sih dilempari batu, difitnah, dipukuli, ya, diusir dari kampungnya, bahkan mau dibunuh, bahkan diperangi, ya kan? Sebabnya apa sih kok beliau sampai dimusuhi seperti itu? Apakah karena beliau itu ngajak misalnya, ayo berbakti sama orang tua, misalnya, ayo berbuat baik sama tetangga, misalnya, ya, ayo berakhlak yang mulia, harus jujur kalau bicara, misalnya, ya. Bukan gara-gara itu. Karena kenapa? Karena sebelum beliau diutus, diangkat jadi nabi, jadi rasul, sebelum turun wahyu, beliau itu sudah suka menolong orang miskin, ya, baik sama tetangga, orangnya jujur, makanya dikenal Al-Amin, ya. Semua orang sudah ngakui beliau itu orang paling jujur, gitu, ya. Ya beliau nggak pernah disenggol sedikit pun nggak pernah, ya. Tapi kenapa beliau diperangi? Gara-gara beliau mengajak pada apa? La ilaha illallah. Ya. Ketika beliau mengajak manusia kepada tauhid, maka orang-orang pun murka, ya, karena adat istiadat, ya, peninggalan-peninggalan, ya, yang budaya, ya, tradisional yang mereka sudah ya mengakar, ya kan, itu ya akan dihapuskan oleh la ilaha illallah, penyerahan penghambaan hanya kepada Allah. Itu. Ya, dan ya makanya kenapa kok mereka menolak? Karena mereka itu paham, ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, kenapa kok menolak la ilaha, nggak mau bersyahadat enggak? Karena mereka itu paham benar-benar apa konsekuensinya, apa mana la ilaha illallah. Itu. Ya. Maka disinilah ya dua kalimat syahadat ini adalah yang paling pertama didakwahkan, ya. Dan inilah dakwahnya seluruh ya para nabi dan rasul. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang dia sudah mengucapkan syahadat, ya, maka dia pun
dia pun menjadi saudara se-Islam. Ya. Tapi tentu saja ya syahadat ini adalah kunci masuk Islam, ya bahkan kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu cabang utamanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya keimanan itu 60 atau 70 lebih cabangnya. Ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi, yang paling inti, ya, itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Kata para ulama bahwasanya la ilaha illallah ini kalau nggak ada, ya semua pohon keimanan akan tercabut. Gitu. Harus ada dulu syahadat ini. Ya. Jadi kalau orang nggak mau syahadat, ya nggak bisa. Saya mengakui dalam diri saya bahwasanya saya ini diciptakan Allah, gitu ya. Yang penting saya mengakui. Tapi nggak mau syahadat, ya percuma, begitu. Percuma. Ya. Dia harus mau mengucapkan syahadat. Ya. Dan ucapan syahadat ini pun ada syaratnya. Biar syahadatnya itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Para ulama menyebutkan ada 7 syarat. Ya. Syurutul la ilaha illallah, 7 syarat la ilaha illallah ini, ya persaksian syahadat kita itu agar ya menjadi sah begitu ya. Maka harus memenuhi 7 syarat. Jadi dikenal dengan istilah syurutul la ilaha illallah, syaratnya la ilaha illallah. Apa 7 syarat ini? Agar ketika kita mengucapkannya itu bermanfaat, kita bisa benar-benar Islam, bisa benar-benar menyelamatkan dari api neraka, bisa masuk surga. Maka syaratnya ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Ilmu. Dia mengilmui, memahami tentang la ilaha illallah. Ya. Jadi lawannya apa? Al-jahlu. Enggak paham dengan la ilaha illallah. Dia harus mengetahui, memahami la ilaha illallah. Dalilnya bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat ke-86. Ya, surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 86. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sesembahan yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut selain Allah, maka sesembahan-sesembahan itu yang mereka seru, mereka minta, itu tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka sedikit pun. Ya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bisa diberi syafaat ada siapa? Man syahida bil haqq, barang siapa yang bersaksi, ya, dengan kebenaran, yaitu dengan la ilaha illallah, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya. Ya, mereka apa? Ya'lamun, mengilmuinya. Ya. Kalau yang dia mengucapkannya tapi enggak mengilmuinya, ya, enggak tahu Allah itu apa ya, ini enggak, ya, maka tentu saja ya ucapan tersebut tidak akan bermanfaat. Ya. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi contoh gampangnya begini, kadang kita pernah dengar burung beo begitu ya. Burung beo itu kan bisa menirukan suara manusia begitu. Ya, pinter dia, bisa ngomong pinter. Terus dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi jika tanpa ilmu, ya seperti burung beo itu, gitu. Ya, maka tidak bermanfaat jika dia tidak mengilmuinya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin, ya, keyakinan. Lawannya berarti asyak, yaitu ragu-ragu.
Ya, harus yakin. Dalilnya Al-Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu." Ya, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah ya alladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itu baru beriman, ya. Yang dia beriman dan imannya tidak tercampur ke ragu-raguan, ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah al-inqiyad, ya, tunduk, ya, tunduk. Artinya dia mau mengerjakan apanya, konsekuensinya, ya, mau mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Lawannya tentu saja menolak atau meninggalkan, ya. Dalilnya adalah diantaranya Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun." Ya. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia melakukan, dia berbuat, ya, kebajikan. Ya. Maka di sini apa? Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ya disuruh ini, disuruh itu, kewajiban itu nggak mau, ya ini percuma. Gitu. Ya, percuma ucapan syahadatnya tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, al-qabul, dia harus menerima. Ya, menerima. Ya, lawannya adalah rad, ya, menolak dan menyombongkan dirinya. Ya. Dalilnya adalah diantaranya Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-35. Surat ke-37 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka, ya, orang-orang kufar, ya, dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka pun menyombongkan diri, ya, enggak mau nerima. Ya, maka syaratnya la ilaha illallah, dia harus nerima, ya. Tunduk, oh saya ini, ya, bahwasanya enggak ada yang berhak saya sembah kecuali Allah. Ya, kalau dia ada penentangan, penolakan, maka ya meskipun dia mengucapkan, maka tidak akan bermanfaat untuknya. Kemudian yang kelima adalah ikhlas, ya, tulus. Ya, tulus dia mengucapkan tersebut. Ya. Di antara dalilnya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ketiga. Surat ke-39 ayat ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah kepunyaan Allah lah agama yang murni, ya, yang khalis, yang tulus. Ya. Lawannya adalah tentu saja yang enggak tulus, yang mensekutukan Allah, yang syirik. Ya, maka ketika seseorang dia mengucapkan persaksian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, jangan sampai ya dia asyhadu alla ilaha illallah misalnya sholat ya, tapi setelah itu dia pergi ke pohon keramat minta jodoh, minta rezeki, ya ini maka ya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, maka syahadat itu harus tulus, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tercampur kesyirikan, ya, maka itu akan justru menggugurkan syahadat persaksian yang dia ucapkan sendiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, syarat yang keenam yaitu as-sidqu, jujur. Ya, ketika mengucapkan itu harus apa? Harus jujur. Jangan cuma misalnya apa? Seperti orang-orang munafikin, ya, pencitraan saja, jangan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat kedua, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala firman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman sedangkan kemudian mereka enggak diuji?
Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana yang jujur, yang benar, ya. Dan sesungguhnya Allah pasti akan tahu mana yang dusta. Ya, kan banyak orang yang mengaku saya beriman, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, tapi ternyata dusta. Seperti siapa? Orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyahadat mereka, sholat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam berjamaah, ya. Bahkan sampai berjihad pun ikut beliau, tapi apa? Tapi ya ucapannya itu adalah dusta. Maka itu tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Dan yang syarat ketujuh yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan, ya. Mencintai Allah, mencintai orang-orang yang beriman, ya. Cinta karena Allah, ya. Jangan sampai kita bersyahadat tapi apa? Cintanya justru diberikan kepada orang-orang musyrikin. Ya. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-51. Ya, yang kemarin dulu sempat ramai penistaan, ya. Al-Qur'an, ya, ini surat Al-Maidah ayat ke-51. Yang mana memang Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi itu adalah sebagai aulia, pelindung, pemimpin, ya, dan juga termasuk wali adalah di antara mananya orang-orang yang kalian cintai. Gitu. Ya. Begitu pula Allah juga mengingatkan di dalam akhir dari surat Al-Mujadilah, surat ke-58, di ayat yang terakhir, ayat ke-22, Allah menekankan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya. Kalian nggak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian saling berkasih sayang, ya, mencintai orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasul-Nya, ya, yang nggak mau masuk Islam, ya. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara kandung mereka sendiri, ya, ataupun karib kerabat mereka. Artinya memang harus ada batas ketika itu masalah, akhirnya stop di situ, ya. Maka ini adalah hendaknya kita pahami, ya, 7 syarat dari la ilaha illallah, yaitu tadi adalah yang pertama al-ilmu, ya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqinu, ya, ilmu, keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ya, ketaatan, ketundukan. Kemudian yang keempat adalah al-qabul, ya, penerimaan. Yang kelima adalah al-ikhlas, ya, keikhlasan. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu, kejujuran, dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, kecintaan, ya. Itu adalah faedah yang keempat. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima, makna asyhadu alla ilaha illallah, ya. Makna asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah makna yang harus kita pahami, yaitu bahwasanya Allah adalah ilah, ya, tempat, ya, al-ma'luh, al-ma'bud, tempat kita beribadah. Ibadah itu bisa ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah, ya, seluruh anggota tubuh badan kita. Ibadah hati misalnya rasa cinta, makanya nggak boleh cinta, ya, lebih besar daripada cinta kita kepada Allah, ya. Kemudian rasa takut, ya, takut misalnya mau ke masjid, waduh, lewat kuburan keramat, lewat, ya, pohon keramat, takut, ya. Ini jangan, takut kita hanya kepada Allah paling besar. Jadi ibadah, ya, rasa harap, ya, rasa cinta, ya.
Kemudian ibadah lisan seperti doa, ya, berdoa hanya untuk Allah, bersumpah, ya, hanya dengan nama Allah. Kemudian juga dengan ibadah tubuh, misalnya menyembelih, ya. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya, atau bersujud kepada selain Allah. Maka ini tidak boleh, ya. Maka kita harus tahu ini, asyhadu alla ilaha illallah adalah tidak ada tempat saya beribadah kecuali hanya Allah. Ya, karena ada yang menafsirkan bahwasanya tiada pencipta kecuali Allah misalnya, ya. Maka ini masih kurang begitu, ya. Karena orang-orang jahiliyah dulu pun mengakui bahwasanya penciptanya adalah Allah. Ya. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dulu mengatakan kami punya satu Tuhan di langit dan tuhan-tuhan lainnya di bumi, ya, sebagai wasilah untuk menyampaikan doa-doa mereka, gitu. Ya. Maka mereka pun mengakui bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah. Ya, sebagaimana Allah firman, wala in sa'altahum la yakunu wala in sa'al man khalaqahum la yakuluna Allah. Kalau mereka ditanya, ya kamu tanya sama mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka pasti akan menjawab, menciptakan kami adalah Allah. Ya. Kalau mereka ditanya, wala in sa'al man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Dalam banyak ayat, ya. Jadi orang-orang musyrikin dulu tahu penciptanya adalah Allah. Bahkan jangankan orang musyrikin, iblis pun tahu penciptanya Allah. Ya, iblis, apa kata iblis? Ya, Rabbi khalaqtani min nar. Ya, wahai Rabbku, Engkau menciptakan aku dari api. Ya, jadi iblis itu tahu penciptanya adalah Allah. Nggak ada pencipta selain iblis tahu. Tapi nggak jadi mukmin, bahkan malah dilanat sama Allah gara-gara apa? Karena tidak mau mentaati, ya, nggak mau nurut, nggak mau ibadah, ya, disuruh sujud malah menolak. Nah, makanya di sini harus kita pahami bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Itu, ya. Selanjutnya mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah, yaitu dengan ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Jadi 4 ini, pertama adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, yaitu menjauhi apa yang beliau larang. Dan yang keempat adalah beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Maka itulah ittiba, ya, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi kita nggak mau ngikuti petunjuk beliau, malah membuat tata cara sendiri, membuat thariqah tata cara jalan peribadatan sendiri. Ya. Maka ini adalah, ya, semua harus mengikut beliau. Ya, semua harus mengikuti syariatnya beliau. Makanya Nabi SAW pernah bersumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Enggak ada satu orang pun dari umat ini, umat beliau, ya, yang lahir setelah diutusnya beliau, tidak ada satupun orang, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian mendengarkan tentang aku, sampai kabarnya tentang aku, tentang Muhammad membawa syariat Islam ini, tsumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bi, kemudian meninggal belum beriman dengan syariat yang aku bawa ini, illa kana min ashabi, dan melainkan dia akan termasuk dari penghuni neraka. Ya. Maka kita harus beriman. Ya. Dan kemudian apa? Kita taati beliau. Ya. Kita jadikan beliau apa, misalnya ada perselisihan, ya
Kembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang beliau bawa. Al-Quran dari lisan beliau bawa. Sunnah juga dari beliau juga. Maka harus kita pegang erat-erat. Jadikan itu sebagai ya pegangan. Ya. Jadi pemutus. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Ya, demi Allah, demi Rabb Tuhanmu, ya. Mereka tidaklah beriman hingga menjadikanmu sebagai hakim pemutus pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada apa? Al-Quran, Sunnah, tuntunan beliau. Jangan dikembalikan kepada logika kita, hawa nafsu kita. Ya. Dan nggak hanya sampai di situ, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian nggak ada rasa berat. Loh kok gini ya? Ya. Ada hadis datang, loh kok begini ya? Masih berat gitu menerima hadis samina wa ta'ala itu berat. Jangan. Wa yusallimu taslima, dan berserah diri, udah pasrah. Ya. Itu baru apa? Baru menjadi beriman. Ya. Maka inilah adalah makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian faedah yang ketujuh, yaitu salat adalah rukun yang paling utama setelah syahadat. Salat adalah rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Ya. Ya tentu saja ya setelah syahadat kewajiban yang paling utama adalah yaitu kewajiban apa? Salat. Ya, makanya disebutkan rukun yang kedua. Dan salat di antara semua amalan adalah yang paling pertama akan dihisab. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalat. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba, dari kita semua nanti di hari kiamat. Ya, amalan kan banyak. Ya baca Quran, ya zikir, ya doa, ya. Yang pertama ditanya apa? Salatnya. Mana salatnya? Ya. Ibaratnya di sidang begitu ya. Ya. Mana salatnya? Salatnya dulu yang dilihat. Kalau salatnya itu baik, maka yang lain pun insya Allah akan baik. Ya. Tapi kalau salatnya itu kurang, nah ini, ya, hanya benar-benar kita harus memperhatikan masalah salat ini. Rukun Islam yang kedua nggak main-main. Yang untuk sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau, untuk datang instruksinya itu Nabi SAW sampai diangkat ke langit. Ya kalau yang lain cukup diturunkan ayat, diturunkan wahyu dari langit ke dunia ini. Adapun untuk sholat Rasulullah SAW sampai harus naik mi'raj, bayangkan. Ya. Maka jangan sampai kita berleha-leha. Ya. Nabi SAW pernah ya, menggambarkan betapa beratnya kalau sampai kita meninggalkan sholat fardu. Beliau pernah bersabda, man fatatu sholatul asri faka'anna mamutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang kehilangan sholat asar, ya terlewat waktu asarnya, maka seakan-akan keluarganya, hartanya binasa semua. Bayangkan kalau kita pulang, ya dari kerja, pulang sampai rumah, tiba-tiba rumahnya sudah nggak ada, keluarganya sudah binasa semua. Apa kita nggak ya langsung ya merasa kaget, merasa sedih, ya shock dan lain sebagainya. Bayangkan, ya. Nah itu baru satu sholat asar. Maka benar-benar, ya, benar-benar kita jaga sholat ini, ya jangan sampai hilang, ya. Itu yang selanjutnya yang ke-8, faedah yang ke-8 adalah wajib menunaikan zakat kepada yang berhak. Ya. Maka barang siapa yang sudah memenuhi batas kewajibannya, yaitu memenuhi nisab dan haul. Nisab itu adalah batasan jumlahnya, ya kadar yang terkena wajib zakat, jumlahnya berapa, ya. Kalau misalnya emas adalah
20 dinar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli 20 dinaron nisfu dinar. Setiap 20 dinar itu wajib dikeluarkan setengah dinar. Ya, berarti 1/40 atau 2,5%. Ya. Maka barang siapa yang enggak mau mengeluarkan zakat ini pun diancam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamin sahibi dzahbin wala fiddah", tidaklah orang yang memiliki emas ataupun perak, ya, yang sudah terkena nisab dan haul itu berarti sudah setahun mengendap, ya. La yu'addi minha haqqaha, dia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat sufihat lahu sufa'ah minar, maka akan diberikan lembaran-lembaran api, ya. Jadi emas-emasnya itu, perak-peraknya itu akan dijadikan lembaran-lembaran, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian akan dipanaskan lembaran-lembaran tersebut di dalam neraka jahanam, fayuqwa biha jibahuhu, ya. Maka nanti akan dipakai untuk menyetrika, ya, tubuhnya, depannya, pinggirnya, belakangnya, ya. Kullama baradat uidat selah, setiap kali sudah dingin, yang berkurang sedikit kan dinyos begitu, ya. Sudah agak dingin, panasin lagi, dinyos lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah, di hari kiamat yang lamanya adalah 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun disetrika. Kita aja nggak sengaja kenyos gitu, ya. Kenyos setrika gitu, waduh, langsung melentung, sakitnya luar biasa. Atau kena knalpot misalnya kan, waduh, panas dingin, ya kan? Ini disetrika yang dipanaskan di dalam neraka jahanam selama hari kiamat 50.000 tahun lamanya, nyos terus. Ya, depannya, pinggirnya, belakangnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Hatta yuktu bainal ibad, sampai selesai hisab. Ya, fayura sabilu. Kemudian baru dia bisa melihat apakah saya ke surga atau neraka. Artinya zakat ini, ya, ini adalah dosa besar. Ya, ancamannya itu ya di kuburan nanti ada adabnya, nanti di hari kiamat tadi, ya, juga di nyos tadi, ya, sampai selesai hisab hari kiamat demikian lamanya, nanti apakah masuk neraka dulu atau sudah diampuni bisa ke surga, itu aja masih belum jelas, ya kan? Maka ya inilah bahayanya kalau sampai tidak menunaikan zakat, ya. Maka hati-hati, ya, yang sudah mencapai nisab dan haul, maka kalau dulu-dulu belum tunaikan, ayo dicicil tunaikan daripada nanti harus disetrika, ya. Kemudian yang ke-9, faedah yang ke-9 adalah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ini juga jangan sampai kita batal atau membatalkan atau enggak puasa tanpa sengaja. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah bisa diganti enggak Ustaz, ya. Maka para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang pendapat pasti enggak bisa diganti. Ada yang pendapat, ya, tetap harus diqadha, ya, tapi juga harus, ya, bertaubat. Maka, ya, hendaknya jangan sampailah kita berleha-leha dalam masalah ini. Ancamannya pun berat, ya. Nanti, ya, pipi ini akan disobek-sobek, ya. Itu adalah hukuman bagi orang yang berbuka sebelum waktunya, ya, mereka yang tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah wajibnya haji bagi yang mampu, ya. Sebagaimana dalilnya tadi di dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah atas manusia yaitu wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Maka ini juga jangan sampai disepelekan, ya. Apalagi sekarang, ya, musim pandemi seperti ini, ya, kita berdoa mudah-mudahan segera kembali menuju normal, ya. Allah memberikan obatnya sehingga semua bisa melaksanakan haji dengan lancar dan kita semua pun bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji biidznillah taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dari materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas paparannya, Ustaz. Sekarang kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, untuk Bapak-Bapak bisa raise hand terlebih dahulu.
Kemudian untuk ibu-ibu sahabat bisa melalui kolom chat. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, dari Muhammad Arif Nur Hikmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ana ada warahmatullahi. pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan, Tad. Yang pertama, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dapat berupa apa saja? Kemudian yang kedua, apa saja kiat-kiat berdakwah kepada saudara-saudara yang masih aktif di firqah ya atau tarekat, yang mana sebagiannya itu meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan kita dan pangkat Rasulullah SAW sekarang itu dimiliki guru mursyid. Itu pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya. Wafikum barakallah, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama tentang bala Mas, tentang ujian gitu. Betul. Ujian-ujian yang Allah berikan dapat berupa apa saja? Iya. Tentu saja ujian ini adalah bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Ya, ujian bagi manusia itu bisa artinya berupa hal yang disenangi manusia ataupun bisa perkara-perkara yang dibenci, ya, perkara yang bersifat musibah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Ya. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, ya, maupun rasa lapar. Nah, ini kan hal-hal yang apa namanya nggak disenangi, gitu. Tapi juga ujian tersebut bisa merupakan berupa hal-hal yang disenangi, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, harta-harta kalian, ya, anak-anak itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, ya. Begitu pula istri dan lain sebagainya yang kita senangi. Maka bala atau ujian tersebut itu bisa berupa kesenangan, ya, bisa juga perkara-perkara yang kita benci. Kalau itu berupa kesenangan, maka kewajiban kita apa? Bersyukur, ya. Kalau hal tersebut berupa hal yang tidak kita senangi, maka kita harus bersabar. Itu maksudnya wallahu taala alam. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa nih, Mas? Kiat berdakwah pada saudara kita yang masih aktif di firqah, karena sebagiannya itu yang meyakini Allah itu menyatu gitu dengan kita. Dan Rasulullah itu pangkatnya dimiliki guru mursyid. Kiatnya yang pertama adalah terus kita belajar, ya, al-ilmu, ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat, termasuk mendakwahi, ya. Maka kita harus tahu apa saja syubhat-syubhat, ya, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan, kemudian kita cari ilmunya, apa obatnya, begitu, ya. Ketika tadi misalnya ada thariqah, ada jalan, ya seharusnya kita mengikuti jalannya siapa, ya jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jalan yang berlandaskan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada jalan lain tapi nggak ada landasannya, ya kita jangan mengikutinya. Misalnya itu salah satunya. Maka di sini yang pertama kiatnya adalah kita sendiri harus belajar. Jangan sampai kita mau menasihati, kita malah terkena syubhatnya. Karena banyak yang mau menasihati, ternyata malah yang dinasihati yang lebih kuat begitu ya syubhatnya, akhirnya dia pun malah membelok. Maka kita harus kuatkan dulu, belajar, ya, kalau kita ingin mendakwahi yang memiliki syubhat gitu. Kemudian yang kedua adalah tentu saja dengan kita mendoakan orang tersebut. Ya, doakan agar diberikan hidayah. Ya, terkadang mungkin kita nggak bisa menyampaikannya atau nggak bisa diterima. Bukan kita orangnya yang tepat, ya. Tapi ternyata jadi jalan lain, ya. Terkadang mungkin dari temannya yang lain atau dari anaknya atau dari siapa, ya. Maka hendaknya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberinya hidayah gitu, ya. Dan kemudian yang ketiga, ya,
terus memberikan buku-buku ya yang kita lihat bermanfaat untuk orang tersebut, ya mudah-mudahan dia mau membacanya dan mudah-mudahan bisa merubah, bisa menepis syubhat yang ada di dalam pikirannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini masih menunggu ya, jika ada sahabat-sahabat yang akan bertanya, silakan, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini. Boleh di raise hand terlebih dahulu untuk Bapak-bapak. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Sepertinya tidak ada nih Ustaz. Nggih, nggak apa-apa. Sudah tidak. Sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi penjelasannya sudah cukup dalam dan sudah cukup jelas Ustaz. Nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami semua dengan baik. Ya, sekali lagi terima kasih Ustaz Jazakallah khairan katsir atas materi yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kajian kita malam ini dapat dicatat sebagai amal kebaikan dan kemudian menjadi ilmu yang berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa dipertemukan kembali Ustaz di kajian selanjutnya. Insya Allah masuk hadis keempat ya Ustaz ya, tentang proses penciptaan manusia. Nah, insya Allah bulan depan kita masuk kajian hadis keempat. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup ya Ustaz ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Saya pamit dulu nggih. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.